kita sebagai cowok itu harus rela berkorban lah buat orang yang kita sayang. Dan kita tuh cinta itu jangan hanya sekedar cinta loh, gitu. Kita saling mencintai belum tentu orang lain dan orang tuanya menerima. Percintaan, cinta kalau menurut gue adalah logika sih. Gimana kita caranya bisa dalam cinta itu bisa memilih pasangan kita. Jadi circle pertemanan lu sekarang yang gimana itu sekarang? Kayaknya sibuk motor nih. Iya bener. Circle pertemanan gue sekarang, gue lebih nyari ke teman gue yang dulu. Entah dari teman SMP atau teman SD. Gue sekarang lebih ke teman SMP gue sih. Yang sebenarnya hobi motor gue sekarang itu dari teman gue awalnya. Jadi gue kebawa hobi teman gue, jadi gue ikutan gitu. Sampai gue akhirnya mulai modif motor, ngebangun motor gue sekarang gitu. Itu sih circle pertemanan gue sekarang. Banyak kan anak motor sekarang. Kalau dibilang anak motor sih enggak, cuman kita di situ ngumpul bareng. Kita ngumpul bareng. Anak tongkrongan lah. Gue di warkop biasanya. Ada di warkop Condet namanya warkop Alibabe. Ya. Kalau mamang kalau mau nongkrong bareng di situ aja enggak apa-apa. Alibaba. Ali apa tadi? Alibabe. Alibaba gitaris. Alibatanya. Oh, itu job ya. Bapak juga tuh. Gitu. Berarti gitu ya sih kalau teman-teman. Ini banyak yang nggak tahu nih buat para mamang nih kan. Lo kecilnya masa kecilnya tuh gimana kan? Badung bengal. Gimana itu? Banyak yang nggak tahu nih. Masa kecil dimulai dari mana nih? Dari sperma. Dari condet. Dari gue SD kali ya. Jujur gue SD itu gue udah mulai banget kenal sama yang namanya kenakalan remaja. Gue udah mulai kenakalan remaja di SD. Gila ya. Jujur. Sedangkan dia aja gue bukan gue bukannya sombong atau gimana, mohon maaf, gue dari SD. Itu gue ada alasannya kenapa gue bisa. Ntar dulu mau potong ya. Gue nanya kayak gini, lu secara sadar kan? Sadar gak? Gue takutnya nanti. Iya, nggak apa-apa. Tapi ntar kan dipotong. Lanjut. Gue bisa terjun ke dunia kayak gitu karena satu faktor sebenarnya. Satu faktor yaitu perceraian. Yang dimana gue sampai gue gede itu gue belum pernah ngeliat muka bokap gue. Satu frekuensi. Gue sampai gede, gue nggak pernah ngeliat muka bokap gue tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi pengen di foto gitu? Kalau gue sih umur 19 tahun, alhamdulillah. Di foto-foto gitu? Di foto ada gue ngeliat. Iya, cuman gue nggak pernah. Di foto doang. Nggak pernah kayak tatap muka langsung, gue nggak pernah. Maaf nih, masih ada kan? Nggak tahu. Udah nggak ada. Oh, sama ya? Iya. Tapi gue sempat ketemu dulu. Sempat ketemu 3 tahun. Terus pas gue kelas 4 SD itu gue udah mulai coba tawuran. Sampai gue SD udah mulai tawuran. Sampai itu pertama kali gue ngelukain orang lah, gue kasih kenang-kenangan di kepalanya satu. Sebelah kiri. Kalau gue sih SD sih ngelukain hati. Jadi kalau SD kita ya udah ngebunuh orang satu ya. Lanjut. Ya jadi pas SD lah gue udah mulai terjun ke dunia, kalau sekarang bilangnya dunia gelap lah, kenakalan remaja lah jatuhnya ya. Jangan dicontoh. Ini gue cerita kayak gini cuman buat berbagi pengalaman aja, edukasi, bukan buat dicontoh ya, bukan. Karena nggak bagus juga. Buat apa sih tawuran gitu kan? Jangan buat dicontoh lah, tapi ditiru. Enggak. Oke, jadi gitu ya, lo ya. Suka ini waktu kecil suka apa namanya? Tawuran gitu juga ya. Padahal SD ya. SD antar SD juga ya. Iya, antar SD. Tapi di SD itu lu udah mengenal percintaan apa cuman tawuran aja? Gua di SD belum. Gua belum mulai mengenal percintaan tuh gua di SMP lah. SMP. Kalau SMP udah mulai perlendiran. Sedikit demi sedikit. Nggak berarti lo pertama kali pacaran tuh
Di umur berapa itu, ingat nggak? Kalau di umur sih Atau sekolah masih kelas ya, berapa di gitu? kelas 1 gua Satu apa? itu? SMP. SMP. Itu Itu. pertama kali lu pacaran. pacaran pertama kali. Itu satu kelas atau beda kelas atau beda Nggak, sekolah? gua beda tingkat. Gua pacaran sama kakak kelas gua. Wih, Ini emang ini. PSD. Waduh. Ada SD pacaran. Gua kelas 1 pacaran sama anak kelas 2-nya. Iya. Gitu. Jadi gua waktu itu di mentor, ada OSIS kan. Nah, jadi mantan gue ini anak OSIS gitu. Gue mulai ya karena gue Mos sifat ya masa dulu. nah masa mos Masa orientasi. karena gue di SD udah bangor lah gitu, suka nyutuk jadi gue sering dipanggil tuh sama mantan gue yang mentor gue lah. Itu yang pas di mos masa Pas. onani. Mas onani siswa. Jadi mulai deket akhirnya gue pacaran gitu. Jadi kalau ditanya awalnya ya awal mula gue pacaran tuh pas SMP SMP kelas 1. ya. Kakak kelas sama kakak kelas kelas 2. Ya, Itu bertahan berapa lama itu? itu gue bertahan 1 tahunan, 1 tahun 7 Lama bulan. juga ya. Kalau nggak salah 1 tahun 7 bulan. Dia Nah. pas mau keluar gitu. Iya pasti keluar. Nah, Akhirnya itu putus. masalahnya apa itu bisa? Nah, ini malu-malu babi ya. Aduh. Itu Siapa yang ngomong putus siapa? Gua. Apa lo gak ikut di situ? Lu gue wali dia murid. putusnya diwakilin sama dia. Lu kan Enggak. Jadi wali murid. masalahnya dari orang tua sih. Dari orang tua gue nggak setuju karena dianya tuh semakin lamanya pacaran sama gue malah semakin kayak terlalu lebay gitu. Karena dulu nyokap gue tuh ininya ngomongnya tuh ke gue masih cinta monyet, nggak usah terlalu serius. Jadi dari orang tua lah yang bikin gue bisa pecah gitu. Sosok. Tapi nyokap lu kenal sama gua. Kok gua. Sama cewek itu Kenal, sering kenal. dibawa gitu ya. Sering. Enggak. Lu tetangga? Enggak. So tahu sih. Bukan. Gue Jauh ya? nggak jauh-jauh banget. Gue tuh tipe orang yang kalau pacaran pasti gue kenalin ke orang tua biar jelas. Soalnya nyokap gue juga pesen gitu. Kalau mau pacaran ya udah terang-terangan, gak usah gelap-gelapan. Maksudnya Iya, maksudnya Nah, itu. Nggak kelihatan. Iya. Kalau di apartemen sih bisa. bisa. Nih, sosok wanita. Seperti apa sih cewek idaman lu? Sosok wanita idaman lu seperti apa sih? Ibaratnya yang gue pengen lah gitu ya. Ya, lu apa? Idamkan Idam. lu. Idamkan gitu. Gue suka sama cewek yang nggak terlalu ngekang. Itu idaman gue. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu yang nggak ngelawan sama orang tuanya. Yang ketiga yang bisa ngehargain keluarga gue. Karena gue terlahir dari keluarga broken home. Gue sempat nggak tinggal sama nyokap sampai gue kelas 6 SD. Jadi gue baru tinggal sama nyokap pas gue SMP. Jadi gue deket banget gue sama nenek gue. Jadi siapapun yang bisa akrab sama nenek gue ataupun yang bisa seenggaknya bisa menghargai nenek gue lah, yang udah ngebesarin gue sampai sekarang, itu gue bakalan sayang banget sama cewek itu. Dan sampai sekarang gue belum nemu orang kayak gitu. Tapi ini si Agun sayang sama Lu mau Gun? Happy like. Berarti itu ya, sosok cewek idaman lu seperti itu ya. Tapi selama ini belum nemu berarti ya? Belum nemu. Belum sama sekali ya? Misalkan nemu tapi gak cocok atau gimana? ya? Udah, gue sempat ketemu pas gue di STM. Tuh. Tapi ada. Oh, waktu nyaman sekolah? Iya, zaman sekolah. Tapi setelah keluar STM itu kan lu mungkin banyak lah, Ah. nggak mungkin Enggak ya, gue nggak munafik lah. Banyak gue nemuin cewek. Enggak ada. tapi belum ada sosok yang menurut lu kriteria lu Belum. yang bukan kriteria ya cantik kayak gitu mah, itu mah relatif lah, Ya. itu masalah kayak itu. Yang penting kan untuk keluarga dia saling menghargainya. Susah cari orang Susah. yang menghargai satu sama lain. Kebanyakan gue nemu cewek tuh dianya doang yang mau dihargai tapi dia nggak mau ngehargain gue. Gitu. jadi harapan lo tentang percintaan lo itu apa ya? Harapan gue ke depannya sih balik lagi ke kriteria gue yang tadi, idaman gue. Gue bisa nemuin sosok yang bisa menghargai gue dan keluarga gue. Semoga aja ya. Amin. Ada lantar ada saatnya kita Bismillah tuh tahun depan nikah.
Tapi lu kalau nikah kayak gitu ditarget nggak? Hah? Gue enggak gue targetin. Kalau ditargetin. Enggak. Yang penting ada jodoh. Di saat gue udah siap, mental gue udah siap, dan pasangan gue udah siap, ya udah. Kita itu terlahir dengan jodohnya masing-masing, kita udah ada jodohnya Ya, masing-masing, tapi belum aja belum ketemu. Jadi itu ya lu harapan ya, pingin banget dapat yang Bisa menghargai lah gitu. sesuai kriteria lo lah ya. Betul. Itu guys. Kalau sebagai cowok tuh nih Gun, dia itu bakalan nyari sosok yang bakalan seperti yang nggak jauh dari pemikiran ibu Iya. ibu kita loh. Oh iya. Ibu kita yang ngertiin kita loh. Dia tuh pasti pengennya punya nanti suatu saat pasangan pengen punya sifat yang kayak nyokap gua. Gitu. Pasti gitu. Enggak, kalau gue pengen kayak sifat ke nenek gue, karena gue kan gak tinggal sama nyokap. Lebih ke deketnya ke nenek. Ke nenek, iya. Apalagi yang kayak gua sama kita itu kayak broken home itu apa ya, di masa-masa kayak gitu susah. Itu cari pasangan yang benar-benar mau, ya misalnya nih kita udah saling klop, belum tentu orang tuanya Iya, betul. gitu. Betul. Bener, belum tentu orang tuanya nerima kita. Terus masa buruk lo dalam percintaan itu apa emang? Masa-masa buruk lo lah. Masa-masa buruk gue tuh yang paling parah pas gue STM, pas gue sekolah. Kenapa itu? Yang gue pacaran dari awal masuk sampai gue lulus. Iya, kenapa itu? Itu putus karena orang ketiga. Lu punya lagi, Lo punya lagi. Dari dianya yang punya lagi. Iya. Jadi gitu ya? Ya, Lo itu diselingkuhin masa-masa itu buruk jadi gua. masa-masa terburuk lo? Iya, sampai cabut gue dari rumah. Gara-gara itu? Karena Cabutnya kemana itu? ke kosan, Kosannya siapa? kosan tante gue. Kirain kosan janda. Kosan janda loh, Mas. Mau pikirnya lo udah janda. Karena gue tuh tipe orang yang kalau gue ada masalah, gue nggak mau keluarga gue tahu gue punya masalah. Lebih baik gue cabut dulu sampai masalah gue udah adem, baru gue balik ke rumah. Gitu. Dan orang-orang rumah juga udah pada ngerti kalau gue cabut dari rumah pasti gue lagi ada masalah. Gitu. Karena gue cabut tuh nggak sekali 2 kali doang. Gue sering cabut dari rumah. Ini juga sering cabut rumah apalagi. Oh, ini gotong rumah. cabut Main motor rumahnya pindah-pindah. setahun sekali tuh. Ya gitu. Jadi begitu ya. Tapi lo pernah nggak dalam hidup lo kayak gitu juga? Selingkuh gitu. Selingkuh Nah, wanita. ya, Wanita lah ya. mungkin nanya balik nih. Mungkin wanita enggak. Seumur hidup gue selalu diputusin karena gue yang diselingkuhin. Masa sih? Serius. Asli nak? Asli. Gue pakai bahasa Sunda dikit tuh. Tapi takut nggak boleh bahasa Sunda sekarang. Kenapa emang? Gara kasus kemarin tuh. Gue jadi takut tuh. Kenapa? Nah, yaudah lanjut. Gue putus dari pas gue SMP tuh. Diputusin gue malah. Gue tuh lebih sering banget diputusin. Gue mutusin cewek cuma 2 kali atau 3 kali, gue lupa. Ya itu berarti udah pernah mutusin lu. Tapi bukan karena selingkuh. Oh, Bukan. Karena sifat atau karena perilaku tuh gue gak suka banget. Yang tadi gue bilang gue gak suka banget sama cewek yang lawan sama orang tuanya. Gak suka. iya lah. Karena dia aja ngelawan sama orang tuanya, gimana ke gue ntar. Gimana ke orang tua kita? Nah, gitu. Dia pasti nggak sayang. Mm-mm. Sama orang tuanya sendiri nggak sayang. Iya betul. Itu yang pikiran gue. Jadi gue mutusin cewek tuh 3 kali doang. Gue belum pernah. 3 kali dalam 10 bulan. Kampret. Lo belum pernah apa? Belum pernah apa? mutusin dulu. Diputusin sering. Diputusin doang ya sering. Ya, gue sisanya diputusin karena dia dapat cowok yang lebih baik lah dari gue. Karena lelaki itu menunggu diputusin aja. Iya betul. Walaupun kita yang sudah tersakiti. Kata-kata bajaknya keluar. Bijak pak, bijak. Jadi gitu mang, kalau lo mang. Ya, gue gitu orangnya. Berarti waktu zamannya sekolah tuh lo inget nggak berapa kali pacaran? Dari SMP sampai STM. STM ya. Kalau ini kan udah SMP aja udah. Igo ya. Sampai STM doang kan? STM doang, selama sekolah aja. 5. Oh 5. Ray, lu berapa Ray? 10
kali yang Jangan ditanya itu. Itu yang ketahuan 10 kali. Iya. Yang deket banyak. Iya. Lu kan Saya mau 3. Kenapa Kenapa ketiga? Enggak kehitung. tuh Enggak. nggak usah pakai bahasa Iya, Lampung. ntar Ntar lu masalah kayak gitu. bahasa daerah tuh sekarang Oh, stop iya. Sensitif. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya Indonesia. Nah, kok liatin gua semua? Ya kan lu mau. Oh iya. Kan lu yang lagi ditanya. 1 Masa sih? SMK doang. Masa? Iya. Ya kita deh. Yang tuduh kakak kelas. Iya. Lu tahu kan? Tahu. Satu sekolah sama dia. Iya, SMK doang. Wih, satu kelas. betah ya. Satu kelas gua sama dia. Tapi lu merasa terbebani gak sekelas? Punya teman kayak gini. Lewat sih. Itulah. Gitu. Terus ini apa sih arti cinta menurut lu? Dalam banget Pak kalau ngomong soal cinta. Cinta. Kan ini kan Cinta itu ada berapa huruf? sesi percintaan. Cinta itu ada CINTA. Ada itu. C artinya apa ya menurut lo? Oh jangan Ya. itu ya. Mikir nih. Gue mikir nih, gue Oh, mikir, iya, susah iya. nih. Cinta. Cinta itu menurut gue pengorbanan. Karena apa? Karena kalau dalam ini ya, dalam persepsi cowok, kita sebagai cowok itu harus rela berkorban lah buat orang yang kita sayang. Maupun diri kita bakalan hancur sehancur-hancurnya jadi abu, ya kita harus berjuang. Tapi dalam tanda kutip, ceweknya juga menerima perjuangan kita. Jadi jangan bego, jangan goblok, jangan tolol. Kalau ceweknya kagak nerima perjuangan lu pada, udah ngapain? Gitu. Jadi lu berjuang untuk orang yang menghargai perjuangan lu, itu pengorbanan lu. Jadi menurut gue cinta itu adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan. Gitu loh. Apa artinya pengorbanan tanpa adanya dihargai gitu loh dari wanitanya. Jadi seakan-akan kayak kita sia-sia aja gitu kita perjuangin, jangan jadi pelangi untuk orang-orang yang buta warna. Nah, Asik. itu. Gitu. Dengerin lah para Para fuckboy. boy. Kita juga papa boy ada singkatannya kan? Iya. Ada singkatannya. Singkatan Kepanjangannya. Kepanjangannya ada papa boy. Panjangannya apa? Oh, ini? Mana nanya mana? Papa boy, perkumpulan para fuckboy. Yoi. Untung gue gak masuk karena gue bukan fuckboy. Fuckboynya tapi Gitu. beda. Fuckboynya beda ya kita. Udah, Kita selalu syukuran. syukuran. Yang lain-lain syukuran pakai Gue juga. aqua. Syukuran ya Ray kita ya. Syukuran apa ya? Kita sama fuckboy para bapak-bapak. Jadi itu ya menurut lo cinta, menurut Cinta. pandangan lo itu ya. Kalau menurut pandangan lo gue, Ya yang udah married. ya Menurut gua. pasti beda. Beda. Gue C. Enggak. Cuma kan kalau kata dia perjuangan. Heeh. Kalau kata saya ya Mas, cinta itu jangan terlalu dalam sih. Kalau masih masa-masa pacaran. Iya bisa. Beneran. Iya. Daripada lu kita udah bener-bener dalam tapi disia-siain. Iya. Dan kita tuh cinta itu jangan hanya sekedar cinta loh, gitu. Kita saling mencintai belum tentu orang lain dan orang tuanya menerima. Udah jangan nangis kita. Jangan nangis. Conge. Oh, beda. Udah Jadi, ganti. Dia cukup apa ya? Kalau bagi gua itu saling menghargai aja. Ya. Kalau kalau Berarti bagi gua arti menurut lo cinta. kan menurut ini pengorbanan nih. Pengorbanan. Cinta itu adalah pengorbanan. Kalau menurut lo cinta itu adalah kita saling menghargai satu sama lain. Ini ya, karena Ada kesinambungan juga. satu inian loh, kita berkorban demi orang itu emang benar-benar pengorbanan cinta tuh ketara loh, gitu. Dan kita tuh saling menghargai itu juga satu sama lain dalam artian ya kita menyayangi dia dan mencintai dia gitu. Tapi jangan terlalu dalam mencintai, ntar bisa gila kalau nggak jadi. Banyak Betul. sekarang ya Banyak Kayak- kasus. yang Ya, gila kayak- karena cinta gitu. Nah, Bunuh diri. Itu Banyak banget tuh. Ya, itu yang Itu apanya? yang pemikirannya pendek. Pendek. gitu. Dia nggak mikir gitu loh, masih banyak orang yang Masa sayang sama depannya dia. juga. Iya.
Karena udah buta lah kalau udah soal cinta tuh buta. Iya. Jadi sepinter-pinternya kita aja gimana caranya kita biar nggak buta karena cinta. Nah, Gitu ya para mamang. Jadi buat para mamang nih yang masa percintaannya apa ya buruk atau gimana ya slow aja. Slow Kita aja. semua tuh ada saatnya kita dapat jodoh ya kan. Betul. Gak selamanya kita di bawah dan gak selamanya yang di atas itu ada di atas terus. Iya. Gitu. Jadi Karena- begitu. lebih enak di atas atau di bawah? Ray? Hmm? Oh itu beda. Beda Pertanyaan. Sono kan. Ya buat para mamang. Menurut lu? Nih menurut lu dulu nih. Oh iya, cinta kalau menurut gua adalah Anak Indomaret gimana? anak Indomaret ada ya. Ada. Ada. Yang Hokben gimana? Ben ada. Lagi record lupa. Wih, eh. lagi Lupa. record wih. Jangan. Widi, lagi record nih. Lagi record nih. Pokoknya gue lagi nyari orang Indomaret aja. Iya. Gue juga ikut lo ini gue ngikut. Ngomong sembarang. Suasananya ramain gua. Menurut lu gimana? Cinta kalau menurut gua, pandangan gua adalah cinta sama sih, nggak beda jauh kan. Lo pengorbanan, lo apa ya, saling menghargai kan. Ya gua juga cinta menurut gua perjuangan lah. Sama dong. Makanya sama, nggak beda jauh. Gak ada yang gua beda. ngomongin. Next. Makanya gue bilang ya gue nggak ada lagi selain ya pengorbanan ya. Gue pengen dalam artian lain loh Ya. gitu. Makanya gue harus saling menghargai gitu. Dan Iya. dalam artian itu lu harus jangan Oke. Percintaan, cinta kalau menurut gua adalah logika sih. Gimana kita caranya bisa dalam cinta itu bisa memilih pasangan kita. Jadi gini. Malah ketawa. Malah ketawa nih. Jadi gini, di saat lo menemukan menurut lo itu idaman lo tembak dia, terus dia terima, lo jalan bareng, lo kemana-mana bareng. Tidur. Jangan. Jangan. Ada yang bareng kali ya. Mana-mana bareng, hubungan lama. Tapi lu harus pakai logika. Betul. Sini. Betul. Harus pakai logika. Logikanya gimana? Apa bener? cinta ini Yo. Wis, ada lagunya. dan tak ada logika. Iwan Fals. Oke. Emang siapa sih? Emang siapa? Bukan Iwan Fals. Rosak. Ebit Gade. Gak nih. Cinta ini. Gimana lo bisa mikir, Mang? Iya. Mikir ini bener jodoh lo apa bukan? Atau lo jangan apa ya, jangan terlalu over lah sama yang itulah. Kita harus pintar-pintar mikir lah. Ya. Gua lagi. Ya. Soalnya gue ngeliat sono jarum. Jadi soal gitu. cinta gitu. Soal cinta ya. Emang kalau ngomongin soal cinta itu nggak ada habisnya. Gak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Banyak sih soal cinta sih. Gimana kita belajar mengasihi pasangan kita, Ya, kasih betul. sayang, rasa sayang, menghargai. Terus perjuangan kita ya kan. Kalau ada perjuangan harus ada yang hargain. Iya, betul. Jadi jangan mau berjuang tanpa adanya. Iya. Kalau mau Hargai. dihargai, ya harus berjuang. Kalau mau dihargai, hargai balik orang. Iya. Kayak yang tadi gue bilang, jangan coba-coba jadi pelangi buat orang yang buta warna. Wah, itu. Itu quotes dari gue. Quotes. Wih. Itulah. Pengalaman. Ngeliatin apa ya sono cicok. Gue lagi nyari nih. Nyari. Apa ya? Gue lagi nyari apa ya? Jangan Ada jadi judul. payung di satu jam. Oh iya. Terus Di satu hujan. Jangan jadi payung di saat hujan. iya. Hujan. Kan Iya. hujan butuh payung, Pak. Apa ya tadi gue ya? Ini kuitus ya. Kuitusnya itu. Jangan jadi payung di saat hujan telah berhenti. Enggak, jangan jadi payung di saat hujan. Kalau misalnya yang pakai payung gak menghargai hujan. Apa? Anjing.
Udahlah, nggak usah lah. Cinta. Udah nyampe. Cinta tuh susah lah. Iya susah Rumit. pokoknya. Cinta juga ada juga kan gitu, cinta tak harus memiliki. Itu ada juga tuh. Ya banyak lah kalau ngomongin cinta ya. Iya. Tapi cinta utama kita adalah orang tua. Betul. Kita boleh cinta sama siapapun, tapi kita nggak boleh melupakan orang tua kita. Betul. Cinta utama adalah orang tua. Karena kita dicintai pertama dari orang tua, Ya. bukan orang lain. Kita bisa ada di dunia ini juga karena cinta. Hmm. Cinta kedua orang tua kita. Nah, iya. Yang meskipun kita kagak tahu. Iya. Itu kan masih tetap adalah emaknya. Gitu soal cinta sih. Gue lupa. Masih mikirin payung. Payung lo di sana no. Begitu ya, Mang. Berarti menurut lo cinta itu penting nggak dalam hidup lo? Taruh. Ray. Menurut lu apa? Menurut lo cinta apa? Cinta. Apa arti cinta menurut lu? Bangsat sih. Cinta Anjing. Barbar juga nih. Jangan. Menurut lo penting nggak cinta itu? Cinta dalam hidup. lo? Hmm. Penting banget. Penting lah. Yang tadi gue bilang, kita ada di dunia ini juga karena cinta. Iya. Ada karena Iya. cinta kedua orang tua kita. Jadi cinta itu penting. Di saat kita lagi down, pasti semua manusia itu adalah posisi di mana kita lagi susah, lagi down gitu. Tapi kebanyakan sekarang cinta itu karena duit sih. Karena materi. Sekarang Iya, sekarang. Oleh pengalaman nih gue Oh iya, ada pengalaman ya. ditinggalin karena motor dan rekening. Penting ya dalam hidup lo. Emang sih. Kita hidup itu butuh yang namanya cinta. Cinta pasti Kasih butuh. sayang. Dan kita sebagai manusia juga makhluk sosial, butuh Iya. orang lain. Tapi jangan terlalu over. Jangan terlalu over. Ntar Karena belum overdosis. tentu itu jodoh. Ya, betul. Kan ada lagunya itu. Ya, silakan jodohnya. Aku titipkan di nyanyi itu mulu. Enggak lah sekarang. Oh enggak, sekarang. Sekarang kan yang sampai tutup usia. Anjay. Ayo nyanyi. Lupa. Sampai aku mati. Oke, jadi itu ya. Iya. Banyak kita nih pembicaraan hari ini ya. Nostalgia ya. Masa-masa percintaan lu juga Mang ya. Percintaan lu dari SD. Dari enggak SMP gua. ya. Oh, tawuran dari SD. Dari SD. Lo TK dulu nggak Mang dulu? Gua enggak TK gua. Iya. Langsung SD. SD. SD zaman dulu umur 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun gua. 6 Tahun. tahun udah SD. Kalau zaman-zaman dulu harus gini dulu, Mang. Ih, ngenain kuping dulu tangan. Baru bisa sekolah. Dari belakang. Oke lah, jadi begitu ya. Mau kemana? Biasa. Hmm. Check in. Balik lagi nggak? Balik jam 9. Kabarin dulu kalau balik. Iya. Ntar yang megangin genset siapa itu. Oke, jadi gitu aja lah. Obrolan kita hari Kalau ini. cinta. Ya banyak lah di podcast Mamang nih. Emang di podcast Mamang itu curah hati para mamang ya. Dan ini satu lagi. Kok dia nepoknya kaki gua nih? Sini. Kan di sini. Dari tadi kalau di sono mikir itu doang. Nepok kaki. Udah. Ya duluan. Mana Ray? Check in. Check in. Jam 9 balik. Iya. Bentar banget. Jadi gitu. Harapan lu di tahun 2022. Oh iya, harapan di tahun 2022. Harapan gua di tahun ini 2022. Yang pasti karir lah. Semoga karir gua dan teman-teman gua itu bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Yang kedua, semoga gua dan teman-teman gua serta keluarga gua itu bisa jadi lebih baik lah. Jadi lebih baik. Dan untuk para pelajar-pelajar ya, karena gua dari lulusan STM ya. Wow, ini STM nih, keras. Gua belakangan ini tuh gua denger kabar tawuran tuh marak-marak lagi nih di Tangerang karena ada podcast yang itu. Kita rencananya mau undang juga tapi belum sampai yang anak STM. Yang itu abang gua. Belum, ntar ada saatnya ntar kita undangnya. Jadi udahlah, stop lah untuk tawuran-tawuran pelajar, nggak ada gunanya.
Itu tuh tawuran tuh lu cuma ada 3 risiko. Pertama lu mati, kedua kantor polisi, ketiga lu di rumah sakit. Lu cacat. Jadi buat apa? Buat apa lu masih tawuran, masih gedein gengsi lu? Gue tahu kok, dulu gue juga pernah ada di posisi lu pada gitu. Dan yang bikin marak-maraknya lagi tuh yang ngejual ilmu-ilmu kebal. Itu banyak itu banget. banyak banget itu gaya-gayaan doang. Jadi sosok jadi debu. Iya, jadi Pada- banyak banget yang ngejual. Jadi anak-anak STM tuh pada Oh, beli. STM yang jual. Oh, orang. Enggak, orang Ada anak aja zaman sekarang ya, masih ada itu. masih. Iya. Malah zaman sekarang tuh jadi gede lagi gitu. Di gue boleh nyebutin channel YouTube orang gak sih? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Teman gue yang pernah terjun di dunia tawuran juga, Sukun, yang di channel LAD YouTube channel, itu juga udah negasin di Instagramnya, udahlah stop jualan-jualan ilmu-ilmu kebal yang gak jelas itu. Kita punya Tuhan, jadi jangan mempersekutu Tuhan lah gitu. Jangan jadiin alasan lu biar buat keselamatan, biar lu gak kenapa-napa di jalan. Men, lu punya doa, lu punya Tuhan, buat apa lu beli-beli kayak gituan? Itu untuk yang pembeli ya. Dan untuk yang penjual, udah lu stop. Karena dalam agama aja emang itu gak dilarang, dalam agama itu gak dilarang. Itu sebagai perantara ilmunya Allah gitu. Tapi lu salah ngejual itu gitu loh. Karena lu ngejual itu untuk hal-hal negatif gitu. Jadi lebih baik di stop lah, lu bisnis yang lain aja. Kan lu udah dapetin cuan nih, lu udah dapetin banyak cuan dari lu ngejual ilmu itu, lu buka bisnis yang lain lah gitu. Jangan bikin jadi banyak korban lagi karena tawuran gitu loh. Karena gue dulu pernah kehilangan temen gue, sahabat gue, karena tawuran. Jadi stop lah, nggak ada gunanya juga. Yang tadi gue bilang ada 3 kemungkinan, lu mati, polisi, kalau nggak lu cacat. Udah itu doang resiko lu dari tawuran. Yang susah siapa? Keluarga lu juga yang susah. Ya, benar. Itulah Jadi stop. pembodohan publik. Ya, stop Beli-beli tawuran kayak pelajar. gitu tuh. Sekarang banyak loh. Ada aja yang di channel YouTube tuh sosok jadi ustadz tapi gimana ya. Iya, cuma nyari ini doang, konten doang. Banyak lah itu pembodohan. Yang jual ya bodoh, yang beli Yang beli nambah. tambah goblok. Zaman 2022 ya, masih percaya aja jawaban kayak gini. Gua Ilmu kebal. ya ilmu kebal. pasti kalian juga kesel juga. Mungkin dari teman kalian pernah jadi korban, atau kalian sendiri yang pernah jadi korban gitu. Mungkin kalian jadi merasa gue mau balas dendam gitu. Gue paham banget pemikiran lu di saat lu STM, lu mau mencari jati diri lah gitu kan istilahnya. Kasarnya lu mencari jati diri. Gue juga pernah kok jadi korban. Gue pernah jadi korban tawuran. Ini masih bekas 2. Dia pernah nyari Jatinegara. Jadi lu balas dendam ke sekolahan musuh lu, ada korban lagi, musuh lu balas dendam lagi, ada korban lagi. Jadi muter-muter gitu-gitu aja. Jadi udahlah. Gue tahu kok ininya nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau dari diri kitanya mau stop, pasti bakal stop. Banyak pembelajaran tentang itulah apa ya, tawuran-tawuran kayak gitu ya. Pelajar. Sekarang banyak banget sekarang ya. Apa sih manfaatnya kayak gitu ya? Nggak ada manfaatnya sama sekali, cuma so jago aja. Iya. Abang jago. Kalau pengen dihargain orang tuh kita ngargain dulu. Ya. Jangan karena otot loh. Nah, Karena kalau main otot pasti banyak yang nantang lu. Nggak, kalau main otot di fitness gym. Nah, itu main otot. Di ring lah, UFC aja lu masuk Nggak, 1 lawan betul, 1. iya. Nggak main otot, ngedain otot tuh di gym. Bukan main otot. Ini masuk Ya otot sih. nih setelah kamera mati ini berantem nih. Jadi untuk para mamang nih yang kemarin yang mungkin yang nonton setia para mamang nih yang ngelihat video terakhir. Jadi mata gue perih anjing. Gue ngelihatnya kayaknya gini mulu. Jadi yang ngelihat video terakhir yang nelpon ada masalah, itu sekarang udah clear ya. Clear ya. Udah clear, nggak ada lagi permasalahan di antara kita.
Anjay. Terus habis ini kita mau kedatangan wanita ya. Tapi lo main volley ya. Nggak jadi sih, kayaknya udah penuh. Udah penuh. Jadi Oke lah. itu aja lah, jangan lupa subscribe-nya. Seram-seram dulu mau disalahin. Oh iya, untuk gue tidak Buat mau temen-temen lo atau buat teman-teman lu, anak motor lu. Ya gua mau salam-salam buat anak-anak warkop yang biasa nongkrong sama gua. Jangan lupa nonton video ini, jangan lupa di subscribe, Ntar jangan lupa di nongkrong share. sambil nonton. Jangan lupa di share ke teman-teman lu pada biar makin banyak yang nonton gitu loh. Terus dari podcast di channel ini ambil baiknya, buang buruknya Edukasi. gitu loh. Ambil aja sisi buruknya tuh kita pikirin, jangan apa ya, jangan ditelan bulat-bulat gitu loh. Kita harus filter lagi. Jangan apa ya, yang negatifnya jangan lu ikutin, positifnya ikutin nggak apa-apa, negatifnya buang aja gitu loh. Jadi yang terakhir ya buat nyokap gua dan nenek gua lah. Aja. Maaf banget kalau misalnya Genta sampai sekarang masih jadi beban keluarga. Belum bisa ngebahagiain sepenuhnya lah gitu. Belum bisa ngebahagiain sepenuhnya, dan Genta tuh cuma minta doa dan dukungan. Karena apa ya? Gua ini sih kalau ngomongin soal keluarga, karena kesuksesan seorang anak itu ada di doa orang tuanya. Jadi jangan putus lah untuk doain anak-anak. Itu aja sih. Dan untuk teman sejati gue, tadinya dia mau kesini cuman nggak bisa, berhalangan. Namanya Alung. Semoga lu sama gue nggak merasa terbebani adanya gue di circle lu dan di hidup lu gitu. Ya karena gimana pun juga gue temenan sama lu. Ini yang gue bilang, gue nyari teman SMP gue ini, si Alung ini. Karena Temen SMP. karena dulu gue tahu banget gue sama lu tuh cekcok, selek, tapi kita bisa ketemu lagi, temenan lagi, bahkan bisa deket banget sampai sekarang. Itu kan mungkin ya udah takdir lah gitu loh. Jangan ninggalin gue lagi lah gitu. Itu aja sih. Dan untuk Papa Boy, semoga bisa ngumpul lagi bareng, bisa main-main bareng lagi, bisa nongkrong bareng lagi. Itu aja. Oke lah. Podcast kali ini gitu aja. Buat lo guys. Gue masih mikirin payung. Gue masih mikirin payung, belum ketemu. Jadi buat gue sih, gue ucapin makasih banget untuk semuanya, para bintang tamu yang di sini, yang udah datang, sempetin lo datang kemari. Dan gue ucapin makasih juga untuk para mamang yang setiap nonton gitu, yang sering nonton ya, walaupun podcastnya ngawur ngidul gitu kan ya. Ya. Enggak, ya ini hanya sebatas anak tongkrongan kita loh, bahasa-bahasa tongkrongan kita ya. Maaf kalau ada kata-kata kasar juga gitu kan, bukannya, karena kita emang udah biasa anak tongkrongan. Kalau misalnya ada yang kesinggung apa yang mau ini, mending japri aja ke gua. Jadi be live your life, live-livean. Oke, jadi gitu aja podcast kali ini. Jangan lupa apa kan? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Channel ini Agus channel Sulaji Agun Podcast Mamang. Thank you.